Pernah gak sih kamu ngerasa hidup akhirnya tenang? Luka lama udah berhasil kamu simpan. Kamu juga udah belajar buat berdiri sendiri. Belajar buat kuat tanpa harus bergantung ke siapapun. Lalu tiba-tiba masa lalu ngetuk pintu kamu. Ayah yang dulu pergi, ayah yang ninggalin kamu, ibu, adik-adik, dan rumah. Ayah yang tidak ada saat kamu paling butuh sosok dia. Kini dia tua, lemah, dan membutuhkan bantuan kamu. Di titik itu, kamu nggak tahu harus menjadi anak yang baik atau jadi manusia yang jujur pada lukanya sendiri. By the way, kalau kamu baru nemu channel ini, kenalin, aku Sora. Di sini aku bikin ruang kecil buat kita ngobrol pelan-pelan tentang hal-hal yang membuat kita bertumbuh bersama. Di satu sisi, ada suara yang seakan bilang, gimana pun juga, dia ayah kamu. Kalau kamu nolak, kamu durhaka. Kalau kamu nggak nolong, kamu jahat banget. Tapi, di sisi lain, juga ada suara yang lebih pelan. Tapi, rasanya lebih nyakitin juga. Dia nggak ada waktu aku kecil. Kenapa sekarang aku yang harus tanggung jawab? Kenapa lukaku seolah nggak penting? Dan ya, kamu kejebak di antara dua rasa bersalah. Bersalah kalau kamu menolong, bersalah kalau kamu menolak. Dan di sini mungkin kamu ngerasa keliru. Kamu ngerasa bingung. Mungkin kebanyakan orang ngira ini soal baik dan buruk. Padahal ini soal luka yang belum pernah diakui. Dalam psikologi ini disebut luka keterikatan. Ketika sosok yang seharusnya melindungi, justru dia pergi. Di sini anak belajar satu hal. Orang yang aku butuhkan bisa meninggalkan aku. Luka ini nggak selalu terlihat. Bahkan luka ini nggak selalu berupa tangisan. Kadang justru berubah menjadi karakter lain. Entah terlalu percaya diri, entah terlalu mandiri, sulit percaya, mati rasa, atau selalu merasa harus jadi orang yang kuat. Dan ketika ayah itu kembali dalam kondisi lemah, otak emosional kamu kembali ke masa kecil. Bukan karena kamu belum dewasa, tapi karena tubuh kamu mengingat rasa tidak aman itu. Jadi, kalau hari ini kamu merasa marah tanpa alasan, lelah berlebihan, ingin menolong, tapi juga ingin menjauh, ini bukan tanda kamu buruk. Itu tanda luka kamu belum pernah benar-benar dipeluk. Psikologi seakan menegaskan satu hal. Menolong ayah tidak otomatis menyembuhkan luka sang anak. Bahkan bisa membuka luka lama sang anak lebih dalam. Terus kalau misalkan aku ajak kamu buat melihat dari sudut pandang filsafat mengajukan pertanyaan yang cukup beda. Seakan filsafat bukan nanya apa yang seharusnya aku lakukan, tapi aku ingin menjadi manusia seperti apa. Aristoteles menyebut bahwa kebajikan ada di jalan tengah. Bukan mengorbankan diri sampai hancur, bukan juga mengeras karena dendam, tapi belas kasih
yang tidak menghapus martabat diri. Nietzsche bahkan lebih tajam. Ia berkata, apakah kebaikan kamu lahir dari kekuatan atau dari rasa takut disebut jahat? Jika kamu menolong karena takut dicap durhaka, itu bukan kebaikan. Itu keterpaksaan. Dan keterpaksaan selalu melahirkan kebencian yang tertunda. Di sini seakan filsafat mengingatkan bahwa kebaikan sejati lahir dari kesadaran, bukan dari tekanan. Terus, gimana Islam memandang hal ini? Lagi, Islam sangat tegas dalam hal ini. Meninggalkan keluarga adalah dosa amanah. Luka anak bukan hal sepele. Marah dan kecewa bukan dosa. Islam juga memerintahkan birrul walidain. Tapi berbakti tidak berarti melupakan luka, mendekat secara paksa, atau bahkan menghapus batas diri. Bahkan pada orang tua yang salah besar, Allah berfirman di surat Luqman ayat ke-15, di mana salah satu potongan ayatnya adalah bergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Rasulullah juga bersabda, tubuhmu memiliki hak atasmu. Artinya, menjaga kesehatan jiwa juga bagian dari ibadah. Islam memuliakan memaafkan, tapi tidak memaksa waktunya. Memaafkan itu keutamaan, tapi bukan kewajiban yang instan. Dari psikologi, filsafat, sampai ke pandangan Islam, kita sampai pada satu titik yang sama. Belas kasih dengan batas adalah pilihan yang paling sehat menurutku. Apa artinya? Artinya, kamu boleh membantu tanpa harus dekat. Kamu boleh menolong tanpa meniadakan luka kamu. Kamu boleh menjaga jarak tanpa merasa berdosa. Bantuan yang bisa kamu kasih bisa berbentuk kebutuhan dasar, bantuan yang bertahap, atau juga bisa lewat pihak ketiga, atau bahkan menunda sampai jiwa kamu siap. Dan itu sah. Yang tidak sehat adalah menolong sambil membenci diri, memaksa kuat padahal rapuh, dan yang paling parah, menjadikan agama atau moral sebagai alat untuk menyiksa diri. Terus kesimpulannya apa? Terus poinnya apa? Di sini aku mau nyampein ke kamu, mungkin hari ini kamu belum bisa memaafkan. Mungkin kamu hanya bisa mendoakan. Mungkin kamu hanya bisa diam. Dan itu enggak membuat kamu gagal. Karena tugas kamu bukan menebus kesalahan ayah kamu. Tugas kamu adalah tidak mewariskan luka itu ke hidupmu sendiri. Jika suatu hari kamu menolong, tolong ya, lakukan bukan karena tekanan manusia. Lakukan karena kamu sudah gak mau nyimpan racun ini sampai akhir hidup kamu. Dan jika hari ini kamu belum sanggup, gak apa-apa. Allah Maha Tahu. Dan itu sudah cukup. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa like dan juga tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, biar kamu gak ketinggalan obrolan hangat lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye!